Mereka melempari batu ke arah pemadam kebakaran, jadi beberapa anggota pemadam kebakaran itu melarikan diri ke dalam gedung dan mengevakuasi dirinya ke lantai 2 di gedung ACC. Spesifik di lantai 2, di lantai 2 tempat ditemukan rangka itu. Kami tanya apakah ketika mereka evakuasi juga melihat ada orang-orang yang terjebak, mereka bilang tidak ada. Apakah juga mencium ada bau-bau yang tidak sedap, mereka bilang tidak ada. Ketika Farhan dalam posisi hilang, itu medsos Farhan tuh aktif. Nah, setelah kami keluarkan berita itu, Farhan itu atau orang yang berpura-pura sebagai Farhan yang memegang medsosnya ini update berita itu. Jadi berita Harian Kompas atau Tribun itu di-capture sama akun milik Farhan ini. Yap. Dia nge-capture berita tentang dia hilang lah. Kayaknya ngasih emot-emot ketawa atau apa, emot-emot segala macam. Kami sebagai tim peliput merasa kok kayak ingin ada narasi yang dibangun gitu loh ketika mereka hilang gitu. Jenazah 1 ini foto yang ditunjukkan itu cuma ada tulang iga sama tulang paha. Jenazah 2 itu yang ditemukan adalah tulang tengkorak yang itu juga lengkap dengan gigi, itu kerangka gigi, dan juga ada tulang iga ya. Tapi ternyata ketika pengambilan kerangka itu oleh pihak keluarga tanggal 8 November, pihak keluarga juga tidak dianjurkan untuk melihat. Karena ketika serah terima kerangka itu, Mas Tatang, tanggal 8 November itu sudah dalam bentuk peti. Sahabat Kompas.com, bertemu lagi bersama saya Tatang Guritno di acara Kelas Wahid unggulan nomor 1 sekompas.com. Gaspol, ngobrol gas pasti nampol. Ya. Hari ini adalah narasumber termuda selama Gaspol berjalan ya. Tapi ini kita datangkan tokoh dari poros pergerakan kiri ya, ini Kidal. Kebetulan Kidal juga ini ada. Yang pertama adalah koordinator Kontras, Mas Dimas Bagus Arya. Makasih Mas Tatang, selamat siang. Sehat. Dan yang kedua adalah jurnalis investigasi Harian Kompas yang tweetnya ramai kemarin di Twitter. Ini adalah Mas Pandu Wiyoga. Matur nuwun Mas Tatang. Wis terpandu ya, gila. Terpandu ya. Ya, ini kita akan membahas teman-teman soal berbagai temuan dan mungkin kejanggalan ya tentang kemarin kan Polda Metro Jaya, aparat kepolisian sudah menyampaikan tentang 2 kerangka yang ditemukan di gedung ACC yang disampaikan bahwa teridentifikasi bahwa itu adalah jenazah dari 2 orang hilang ya, kerusuhan Agustus, Reno dan Farhan. Nah, tapi banyak juga netizen yang mungkin masih bertanya-tanya dan meragukan keterangan dari pihak kepolisian, dan mungkin teman-teman Kontras juga kayaknya punya beberapa temuan nih, dan juga nanti menarik Mas Pandu juga mungkin bisa menjelaskan dari hasil penelusuran investigasi Harian Kompas tuh apa saja yang ditemukan. Jadi ke Mas Dimas dulu. Apa yang kemudian ditemukan dan menjadi kejanggalan bagi Kontras Mas yang mungkin bisa disampaikan? Ya, makasih Mas Tatang. Ya, semenjak konvers pihak kepolisian tanggal 7 November, waktu itu kan memang polisian merilis ya hasil dari uji DNA dari penemuan rangka, gitu ya, yang kemudian teridentifikasi sebagai rangka dari Reno Syaputra Dewa dan juga Farhan Hamid gitu ya. Tapi dari sejumlah sequence yang disampaikan oleh kepolisian ketika konferensi pers tanggal 7 November di RS Polri, kami ada beberapa pertanyaan besar yang memang menggantung. Pertama, berbicara soal kronologis penemuan itu sendiri. Saya mungkin akan coba jelaskan sedikit ya kronologis ke belakang soal advokasi yang dilakukan oleh Kontras berkenaan dengan pencarian orang hilang, terutama Reno dan juga Farhan gitu ya. Jadi secara singkat, tanggal 29 September kami melakukan audiensi dengan pihak posko aduan orang hilang dari Polda Metro Jaya. Waktu itu ditemui sama Wadir Krimum. Jadi waktu itu kami bersama dengan keluarga Farhan Hamid, yaitu kakaknya, kami menanyakan progres pencarian oleh kepolisian karena artinya sudah 1 bulan hilang dari 29 Agustus ya. Betul, iya, karena 13 September itu kan polisi membentuk yang namanya posko pencarian orang hilang di lingkup Polda Metro Jaya gitu ya. Nah, dari pertemuan itu memang kami menyampaikan kurang lebih gitu ya, meminta informasi-informasi yang sudah dikumpulkan oleh kepolisian, dan semuanya tidak tertulis gitu ya, memang lisan gitu kan. Sebelumnya kami menyurati pihak posko meminta supaya hasil pencarian dan juga penelusuran soal keberadaan orang hilang ini juga
sampaikan secara tertulis gitu ya. Nggak cuma ke PMJ sebenarnya Mas Tatang, tapi ke Mabes TNI, lalu LPSK, lalu Komnas HAM, dan juga Kementerian Koordinator Hukum HAM dan Imigrasi Pemasyarakatan. Jadi 5 lembaga ini kita surati berkenaan dengan masih hilangnya Reno dan juga Farhan. Nah, lalu kemudian tanggal 29 September tidak ada langkah-langkah atau tidak ada informasi yang disampaikan oleh kepolisian saat itu yang menjelaskan kurang lebih terang benderangnya lah ya hasil penelusuran penyelidikan oleh kepolisian sampai akhirnya tanggal 29 ketika Kontras dan keluarga bertemu dengan Polda Metro Jaya itu belum ada keterangan yang menunjukkan progres. Betul, jadi keterangan yang disampaikan oleh kepolisian adalah pertama memeriksa pihak keluarga, yang itu juga kami kritik waktu itu. Kenapa? Karena hampir setiap hari dan terus bertubi-tubi gitu ya semenjak posko aduan orang hilang Polda Metro Jaya itu dibentuk, kepolisian itu mendatangi rumah Reno dan juga Farhan. Kami mencatat kalau di Reno itu ada 3 kali polisi datang berturut-turut gitu ya dengan unit yang berbeda, Jatan Ras, dari Resmob gitu ya, dan juga dari Siber. Lalu di Farhan itu 4 kali dari unit Jatan Ras, Resmob, dari Polres Jakarta Utara, dan juga dari Siber gitu ya. Nah, itu kami sampaikan bahwa itu mengganggu keluarga karena kedatangan kepolisian itu pasti malam hari. Jadi ketika proses di mana harusnya pihak keluarga itu beristirahat dan lain sebagainya. Nah, lalu yang disampaikan juga adalah polisi mencoba untuk menelaah CCTV. Tapi CCTV bukan yang di Kuitang, tapi area di mana kemudian keberangkatan dari Farhan dan juga Reno ke titik aksi. Karena waktu itu polisi menyampaikan juga di tanggal 29 sampai dengan 31 itu area Kuitang itu CCTV-nya semuanya dipadamkan, mati. Jadi polisi belum bisa mengekstrak hasil temuan yang ada di CCTV di area TKP gitu ya. Nah, kemudian yang juga disampaikan juga adalah soal penelusuran HP-nya Farhan. Karena kakaknya Farhan waktu itu menyampaikan bahwa ada dugaan akun media sosial Farhan itu dikendalikan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dengan kemudian mengirimkan pesan kepada teman-teman yang ada di WhatsApp-nya gitu ya. Lalu juga kemudian mengakses akun sosial medianya itu Facebook dan juga Instagram. Yang itu juga pihak keluarga juga tidak tahu menahu. Itu disampaikan juga pada kepolisian pada tanggal 29 September itu. Nah, setelah pertemuan itu tidak pernah ada lagi pertemuan gitu ya, tapi kami juga tanggal 13 Oktober itu mendapatkan informasi bahwa kepolisian sudah berhasil mengidentifikasi keberadaan dari HP-nya Farhan di sekitar area Kampung Bahari, Jakarta Utara. Itu yang kemudian juga menurut penuturan polisi sedang dilakukan pendalaman, penyelidikan gitu ya. Sampai kemudian tanggal 30 Oktober sekitar malam hari, sore menjelang malam hari, saya ditelepon gitu ya oleh pihak kepolisian bahwa pihak kepolisian terutama posko pengaduan orang hilang itu mendapatkan laporan soal penemuan rangka di gedung Astra Credit Company yang terbakar di Kuitang tanggal 29 Agustus. Jadi kronologi singkatnya itu yang coba kami lihat. Lalu kejanggalannya adalah yang mungkin nggak tepat kejanggalan tapi misteri kali ya. Misterinya adalah pertama gedung yang terbakar itu kami menemukan bahwa tanggal 29 Agustus gedung terbakar sekitar pukul 16.33 atau setengah 5 gitu ya. Pihak kepolisian tanggal 19 September itu melakukan uji laboratorium untuk mencari sumber api di gedung ACC di Kuitang itu. Tapi itu belum 19 dirilis. Oktober malah. 19 September. 19 September polisi Puslap 4 Mabes Polri Bareskrim itu melakukan uji laboratorium untuk mencari sumber api penyebab kebakaran gedung ACC itu, tapi belum dirilis oleh kepolisian. Nah, dari kebakaran itu tanggal 29 yang mana kemudian kalau kita lihat informasi yang simpang siur gitu ya, informasi yang beredar juga di media sosial, kebakaran gedung ACC itu di pukul 16.33. Nah, di pukul 16.20 karena waktu itu kami juga mendapatkan satu video yang itu direkam jam 16.20 gitu ya oleh seseorang saksi gitu ya yang menyatakan bahwa Reno itu masih terlihat dalam video itu 16.20. 16.33 gedung terbakar. Nah, di situ ada kayak semacam kekosongan fakta. Apakah kemudian ketika gedung terbakar masih ada orang-orang yang masuk di situ? Itu kan belum diungkapkan oleh kepolisian dalam rilis tanggal 7 November itu. Jadi
apakah gedung terbakar itu hanya sekali atau beberapa kali. Karena kan kalau kita ngelihat secara sequence gitu ya, secara urutan, gedung ACC atau ya area-area Kuitang itu dekat dengan Makobrimob itu memang eskalasi aksinya memuncak kan dari tanggal 29 sampai dengan 31 Agustus Mas Tatang. Nah itu yang belum diungkapkan oleh kepolisian, itu satu. Yang kedua, dalam rilis yang kemarin juga disampaikan tanggal 7 November, pihak kepolisian bilang bahwa pemasangan polis line itu dilakukan oleh kepolisian sejak tanggal 1 September sampai dengan tanggal 19 September. 19 September itu ada uji laboratorium oleh Puslap 4-nya Mabes Titik Polri api itu tadi. untuk titik api. Setelahnya besoknya tanggal 20 September polis line dicabut. Jadi polis line itu dicabut, kalau kita runut ya tadi ya, penemuan itu di tanggal 30 Oktober. Berarti ada kekosongan waktu di mana kemudian gedung itu tidak dijaga. Karena dicabut polis line tanggal. Polis line dicabut dan nggak ada penjagaan. Dicabut tanggal 20 September sampai kemudian ada informasi 30 Oktober. Berarti kurang lebih hampir sebulan, 40 hari lah ya. Iya, 40 harian tanpa penjagaan, karena polis line sudah dicabut. Persis. Jadi itu yang juga menjadi pertanyaan kami. Apakah polisi yakin bahwa kerangka itu sudah ada sejak tanggal 29 Agustus? Karena itu juga tidak disampaikan dalam temuan rilis pers yang dilakukan oleh kepolisian tanggal 7 November. Tapi pihak kepolisian kan dalam rilis itu meyakini bahwa 2 kerangka yang ditemukan ini meninggal dalam insiden kebakaran itu kan? Iya. Jadi memang kebakaran itu jadi penyebab dari kerangka ini meninggal gitu. Artinya ya. secara logika kebakaran itu menyebabkan kematian, artinya di tanggal 29 itu dong. Betul, harusnya. Iya, kalau kita ngelihat sequence ya. Tapi karena memang pihak kepolisian tidak menyebutkan secara eksplisit soal sequence waktu kebakaran gedung yang ada di ACC itu, titik api itu apakah kemudian terjadi cuma di tanggal 29 di pukul 16.33 atau ada kobaran api lagi. Jadi kita kan nggak pernah tahu ya soal waktu persisnya. Ketika polisi menyampaikan bahwa kerangka ini memang menjadi korban kebakaran gedung gitu. Karena tidak ada informasi awal yang merujuk soal sumber api itu apakah cuma sekali atau beberapa kali ketika proses aksi besar yang terjadi di Kuitang itu. Nah, itu yang berapa tadi? Kedua. Yang ketiga yang kami juga temukan Mas gitu ya. Jadi ketika konferensi pers kepolisian di Res Polri, pihak kepolisian sempat mempersulit pihak keluarga, padahal keluarga itu diundang untuk menghadiri konferensi pers. Tapi ketika konferensi pers berlangsung di gedung RS Polri, di aulanya, pihak keluarga tidak diminta untuk datang dalam aula itu untuk menyaksikan konferensi pers. Berarti ada di situ tapi nggak boleh ke aula. Nggak boleh ke aula gitu. Akhirnya kami sebagai pendamping mencoba meyakinkan kepada kepolisian, loh ini kan judulnya adalah konferensi pers. Pihak keluarga harus tahu. Alasannya kepolisian kenapa kemudian pihak keluarga tidak dihadirkan ketika prosesi konferensi pers untuk menjaga supaya kondisi psikologisnya tidak terguncang. Tapi kemudian saya yakinkan bahwa yang datang itu bukan yang hadir dalam gedung aula untuk ikut konferensi pers itu bukan keluarga inti, tapi sepupu-sepupunya. Bagaimana gitu? Kan mereka juga mau gitu, ya udah nggak apa-apa silahkan gitu kan. Akhirnya boleh sepupu-sepupunya kemudian ikut dalam prosesi konferensi pers, dan memang di situ juga ada adik kandung dari Reno ikut gitu, karena memang yang bersangkutan itu memang bersikeras untuk mendengar secara langsung temuan dari kepolisian. Itu yang ketiga ya. Yang keempat, dalam prosesi konferensi pers yang juga jadi pertanyaan kita adalah kenapa pihak damkar pemadam kebakaran itu tidak dihadirkan, pihak vendor yang kemudian mendapati informasi pertama soal penemuan kerangka ini tanggal 29 tidak dihadirkan. Yang dihadirkan justru adalah pemilik gedung, tapi tidak ada pihak dari Astra Credit Companies, tidak ada dari vendor PT KIS Konsultan gitu ya. Yang dihadirkan juga itu juga jadi pertanyaan. Kenapa pihak-pihak yang juga sebenarnya itu mungkin mengetahui ya soal situasi kondisi yang ada di sekitar gedung itu juga tidak dihadirkan. Jadi PT KIS itu informasi yang kami dapat, PT KIS itu menemukan informasi bahwa ada penemuan rangka itu ketika tanggal 29 mereka mau melakukan proses untuk melakukan kayak semacam penelaan lah ya, untuk melakukan masih layakkah gedung layak atau untuk prosesi perbaikan struktur bangunan gitu ya tanggal 29. Nah, dalam informasinya
pihak PT KIS ketika menemukan ada bau tidak sedap gitu ya, lalu kemudian menyampaikan kepada pihak security. Nah, pihak security ini yang melaporkan kepada Polsek Senen. Nah, harusnya dalam beberapa upaya-upaya untuk pengungkapan kebenaran, pihak-pihak yang punya fakta-fakta atau yang terlibat dalam pelaporan dan lain sebagainya itu kan dihadirkan ya, untuk kemudian menyampaikan temuan-temuan itu. Tapi dalam konferensi pers tanggal 7 November, pihak kepolisian tidak mengajak atau tidak mengundang juga pihak vendor, PT KIS, konsultan, dan juga dari security yang melaporkan ke Polsek Senen serta pemadam kebakaran. Karena pemadam kebakaran kan juga melakukan pemadaman. Ya, informasi yang kami dapat 29 itu mereka mau memadamkan kebakaran, tapi karena situasi masih chaos, mereka balik kanan. Besoknya tanggal 30 Agustus pihak pemadam kebakaran Jakarta Pusat itu melakukan pemadaman pukul 10 sampai pukul 6 sore. Dan dalam beberapa informasi yang kami dapatkan, Kontras dapatkan gitu ya, pemadam kebakaran bilang bahwa jam 4 sore tanggal 30 Agustus mereka sempat terjebak dalam gedung karena situasi eskalasi aksi itu meningkat. Jadi masa aksi yang masih ada di lokasi Mabes Makobrimob Kuitang itu melakukan pelemparan batu karena ada informasi bahwa di area sekitar gedung itu ada intel dari kepolisian. Jadi mereka melempari batu ke arah pemadam kebakaran. Jadi beberapa anggota pemadam kebakaran itu melarikan diri ke dalam gedung dan mengevakuasi dirinya ke lantai 2 di gedung ACC. Spesifik di lantai 2, di lantai 2 tempat ditemukan rangka itu. Nah, kami tanya apakah ketika mereka evakuasi juga melihat ada orang-orang yang terjebak, mereka bilang tidak ada. Apakah juga mencium ada bau-bau yang tidak sedap, mereka bilang tidak ada. Jadi itu yang juga jadi tanda tanya besar ya, dan misteri bagi kami. Kenapa pihak damkar yang sebenarnya juga mengetahui prosesi ketika melakukan pemadaman kebakaran di gedung ACC Kuitang itu tidak dihadirkan dalam konferensi pers. Jadi saya berhenti di situ dulu, Mas. Berhenti di situ dulu ya. Nah, ini ada temuan ini yang menarik dari Mas Pandu ini. Mas Pandu ini dari tadi kayak saya juga ingin bicara soal gitu kan. Betul. Mimik raut mukanya itu kan menunjukkan itu. Betul. Ya. Kalau temuan dari Harian Kompas gimana, Mas? Termasuk soal apakah teman-teman investigasi Harian Kompas itu menemukan jejak atau apa ya, informasi tentang keberadaan dua orang ini ketika kerusuhan itu terjadi, yang kayaknya ini juga jadi pertanyaan besar nih gitu. Dengan keterangan polisi gitu. Sebenarnya tadi banyak hal baru sebenarnya dijelaskan Mas Dimas ya. Dan saya juga baru dengar hari ini karena saya melongo juga gitu. Tapi kami tuh, saya mungkin cerita dikit soal latar belakangnya dulu ya investigasi ini gitu. Jadi investigasi ini kan kami mulai September, pertengahan atau awal saya agak lupa, tapi selesai itu di akhir September. Kami publish akhir September. Nah, itu tujuan kami itu mencari orang yang hilang. Ini bagaimanapun dua itu warga Indonesia ya. Ini kalau yang kehilangan di Singapura misal tuh negara udah geger. Tapi karena di Indonesia saya nggak tahu kenapa kok biasa-biasa aja. Dan ketika kami memulai, karena wong hilang wis sering mungkin. Tapi saya apapun itu harus dicari. Nah, tapi dan itu juga nggak mudah proses saya. Di antara kami sendiri, kami tim kan 5 orang, ada editor, ada, dan semua terlibat. Kalau di Harian Kompas ada sampai Red Pel segala macam terlibat dalam diskusi ini. Kami melihat percakapan di media sosial itu juga udah berat gitu soal isu ini. Kita lihat dari awal dari isunya ya gitu. Ini karena ada yang hal yang menarik juga ketika itu kan 4 yang hilang ya Mas. Ada Bima dan siapa satunya? Eko. Dan Eko itu udah ketemu duluan, Bima dan Eko. Ketemu duluan dan mereka kronologisnya bukan pendemo lah gitu. Nah, sehingga narasi di media sosial ini juga sudah bilang bahwa yang dua ini jangan-jangan memang menghilangkan diri nih gitu. Ada sempat narasi itu di media sosial gitu, dan kami pun juga sempat kegojek itu. Artinya dalam diri kami juga ragu, ini bener nggak dua orang ini memang pendemo atau enggak. Jadi fokus kami pada saat itu, dua orang ini kita buktikan dulu dia beneran di Kuitang atau enggak gitu. Nah, nyambung ke pertanyaannya Mas Tatang tadi ya soal temuan kami dua orang ini. Kami ketemu dengan keluarganya, juga dibantu dengan teman-teman Kontras ya Mas Dimas, juga kami ketemu dengan Mas Dimas, banyak tukar info juga, nggak tukar sih, dia yang ngasih kami gitu, kami nggak ada info baru. Kami ketemu dengan keluarganya Farhan, dengan keluarganya Reno. Spesifik kalau soal Reno, kami waktu itu ya, waktu terbit, mungkin nanti Mas Dimas bisa menambahi apa yang terjadi Reno di tanggal 29. Tapi kami nggak banyak menemukan fakta Reno itu di Kuitang. Bukan dia tidak ada di Kuitang ya, tapi kami nggak menemukan bukti video atau apa dia di Kuitang. Yang kami temukan itu
dia berangkat ke Kuitang dari Pasar Jatinegara. Itu benar, dia pamitnya seperti itu. Kalau Farhan ini agak lebih banyak kami dapat. Karena Farhan ada berangkat bersama temannya ya yang kami tahu, dan ada fotonya di depan Makobrimob. Jadi nggak bisa dibantah, Farhan ada saat tanggal 29 di foto Kuitang. yang tersebar itu ya Pak. Yang awalnya dipakai tim kontras kan untuk mencari orang hilang. Selain itu sempat dapat cerita dari Mas Dimas, ada nih kayaknya orang yang pernah melihat Farhan. Tapi waktu itu infonya belum terlalu tajam. Sempat ada yang bilang ini ojek online, dan memang ojek online waktu itu terlibat ya di situ, banyak hadir di situ. Kami mencoba melacak, singkat cerita lah, kami ketemu salah satu narsum yang nggak mau disebutkan namanya, dan dia ternyata bukan ojek online. Ojek online ini orang kedua. Artinya si saksi ini melihat, dia ngomong ke ojek online ngomong ke keluarganya Farhan bahwa dia melihat si Farhan. Nah, si saksi pertama ini saya cuma bisa sebutkan dia itu kerja di sekitar lokasi demo itu. Dia cerita dia tuh sempat melihat Farhan. Saya tanya seberapa kamu yakin, tuh dia bilang 80-90% saya yakin itu Farhan. Itu terluka, dan dia lihat tuh nggak cuma sekali masalahnya. Kenapa dia bisa bilang yakin? Dia lihat tuh 3 kali. Oke, 3 kali itu gimana Mas? Kalau dari kesaksian yang ditemukan Mas Pandu itu? Jadi kan dia waktu itu lagi melintas di depan Kimia Farma ya, dekat jembatan layang apa tuh, mungkin nanti bisa dia di Senen, jembatan layang Senen ya. Di situ kan memang posko medis. Dia lihat itu sore hari, ketika matahari masih ada. Dia agak bingung soal waktu ya, karena chaos ya. Tapi dia lihat sore hari, matahari itu masih ada sinar matahari. Farhan ke situ 2 kali minta pertolongan. Orang mirip Farhan lah, dia bilang orang yang mukanya yang dia duga Farhan itu ke situ 2 kali karena sesak napas, kena gas air mata. Tapi 2 kali pula setelah dikasih pertolongan, dikasih oksigen oleh posko medis, orang yang diduga Farhan ini menurut saksi kembali lagi ke lokasi keributan. Yang itu di belakang Kimia Farma, Makobrimob itu arahnya belakang Kimia Farma. Nah, yang ketiga dia ingat itu Farhan atau orang yang diduga mirip Farhan ini datang itu ketika setelah Isya, kata dia. Udah gelap. Nah, itu kondisinya dia dibawa ojek online katanya. Bajunya oranye, ojek online-nya. Lalu luka di kaki. Lukanya aku nggak bisa sebutkan di sini apa. Tapi dia luka di kaki, nggak bisa kesusahan jalan, dan posisinya lemas. Dia diobatin, sempat bahkan katanya dibuka ya celananya itu untuk mengobati lukanya. Lalu di situasi serba chaos ini si saksi dengar ada orang yang teriak, ini dibawa aja ke rumah sakit. Dan habis itu si saksi ini mencegatkan ojek pakai jaket hijau. Dia dibawa ke rumah sakit. Nah, kami nggak berhenti di situ. Kami juga mencoba konfirmasi ke ambulans DKI. Ambulans DKI kami tanya, memang ada nggak anggota kalian di titik itu di Kimia Farma dan di Kuitang kayak apa kejadiannya? Ambulans DKI bilang iya, dia siaga di 2 titik, Arya Duta dan Kimia Farma. Arya Duta tadinya armadanya paling gemuk, saya lupa ininya ya. Berapa jumlah tapi itu ada di berita. Tapi itu digeser setelah maghrib atau sebelum Isya lah, antara itu digeser ke Kimia Farma, karena di Kimia Farma ini korbannya banyak banget orang sesak napas. Jadi ada teriak-teriak perban habis, medis dari oksigen. Kimia Farma itu chaos lah, mulai kehabisan amunisi ya. Oksigen habis. Berarti yang dari Arya Duta terus diperbantukan ke Kimia Farma. Banyak ambulansnya geser ke Kimia Farma. Sayangnya teman-teman posko medis ini nggak nyatet nama siapa yang ditangani. Cuman memang ada salah satu ciri itu yang mirip, ya ada luka di kaki hanya ada 1. Dan itu memang dibawa ke rumah sakit, RSPAD dalam hal ini ya, Kimia Farma. Karena kalau yang di Kimia Farma itu alurnya dia dibawanya ke RSPAD. Yang Arya Duta ini dibawa kemana saya agak lupa tuh. Tapi di rumah sakit yang arahnya Tanah Abang. Nah itu kalau dari pelacakan kami seperti itu. Nah soal Reno itu kami nggak menemukan banyak, tapi bahwa dia pamit ke Kuitang, iya dia pamit. Karena dia itu kan sebelumnya dia kerja formal ya di Cikarang, lalu kena pemutusan hubungan kerja dan dia tinggal bersama kakaknya yang rumahnya itu beberapa kilometer lah dari Pasar Jatinegara. Dia numpang di kakak sepupu. Dan selama dia di PHK ini dia bekerja itu menjaga toko ikan milik kakaknya. Nah dia pamit kepada penjaga satunya ini, saya mau ke Kuitang pengen lihat demo gitu. Dan dia ditinggal, motornya dia tinggal, dompetnya dia tinggal juga, itu sih. Nah, tapi apa yang menguatkan teman-teman investigasi harian Kompas meyakini bahwa keterangan saksi tadi bahwa itu kayaknya benar Farhan gitu? Kami sebenarnya nggak dalam posisi bilang itu saksi benar atau salah ya, tapi temuan kami itu sepanjang kami konfirmasi ke ambulans DKI memang ada yang sama.
dan kami paparkan itu karena tujuan liputan kami itu nggak membuktikan siapa terlibat, dia hilang bagaimana, itu nggak penting bagi kami. Yang penting tuh waktu itu, ini kan sebelum ketemu kerangka ya. Waktu itu standing point kami 2 orang ini harus ditemukan. Maka info apapun yang kami punya ya kami share ke publik. Itu juga makanya waktu temuan kerangka saya nge-tweet seperti itu kan. Saya meminta harusnya aparat itu atau dalam hal ini polisi itu memberi penjelasan yang lebih terang. Kita dari misteri-misteri dari tulisannya Harian Kompas itu. Istilahnya Mas Dimas ini misteri ya, atau yang waktu itu saya pakai istilahnya kejanggalan. Apapun itulah. Aku sebenarnya nggak terlalu peduli ya kami itu dengan apa namanya hal-hal yang bersifat konspiratif dalam hal ini. Waktu itu kami nulis ya tujuannya ketemu karena itu standing point kami. Bahkan sebelum kami terbit kan sempat ada salah satu editor tuh tanya ini bagaimana kalau dia ketemu dia ternyata nggak demo bagaimana. Itu sampai kami juga bilang ya nggak apa-apa gitu karena ini menjawab pertanyaan publik juga dan redaksi kami waktu itu sepakat bahwa oke, ini dasarnya kita nerbitin liputan ini kemanusiaan. 2 orang yang hilang itu harus ditemu, mau dia demonstran beneran atau enggak, whatever itu. Tapi yang penting dia ditemukan waktu itu ya, tanggal 30 September standing point. Tapi kayaknya kan maksudnya gini loh, apa Mas Wadu, kayak misalnya kesaksian tadi satu orang saksi mata ini. Itu kan kayaknya kalau sempat aku lihat dari tulisan Harian Kompas yang menguatkan itu kan adalah ketika ciri-ciri sepatu yang ternyata sama tuh. Oh iya. Nah, iya. itu tuh gimana tuh? Maksudnya gimana tuh? Kami kan dapat fotonya Farhan itu hanya bagian atas atas. Foto dia waktu masih hidup ya, waktu dia demo itu kan di depan Makobrimob itu kan foto bagian atas pakai helm. Itu fotonya hitam putih tapi ya sayangnya. Nah, lalu kami tanya yang ke saksi yang kami temuin, dia kira-kira pakaiannya yang bawah seperti apa. Dia nggak ingat soal celananya, tapi warnanya gelap yang pasti kata dia celananya. Yang satu sepatunya katanya warnanya terang atau putih dia bilang waktu itu. Saya tanya, habis itu saya telepon tuh abangnya si Farhan, kakak laki-lakinya Farhan, Roni Imroni namanya. Mas, bener nggak nih sepatunya Farhan yang dipakai itu? Imroni bilang saya nggak ingat sebenarnya sepatu apa yang dia pakai, tapi di rak sepatu yang nggak ada itu yang warna itu. Jadi nggak 100%, makanya juga ketika saya nulis itu kan saya bilang orang mirip Farhan. Itu sebenarnya saksi ngomongnya itu Farhan, cuman kan kita masih ada keraguan skeptis. Dan tujuan kami bukan membuktikan Farhan ada di situ, tapi lebih ketemu itu, maka kami share aja temuan itu. Oke. Artinya setelah baik, berdasarkan temuannya teman-teman Harian Kompas, berdasarkan kesaksian itu Farhan ini sempat dibawa ke rumah sakit dan itu malam hari ya. Oh ya, udah gelap ya. Terlihat Farhan dibawa. Kita nggak bisa memastikan dia sampai ke rumah sakit atau enggak ya. Tapi terakhir dia dibonceng 3 kan, dia taruh di tengah oleh 2 pengojek katanya kan. Jaketnya hijau menurut saksi. Dibawa ke arah rumah sakit. Gitu. Oke. Nah, sebenarnya dari liputan kami juga kami tuh pengen mengerucutkan kemarin tuh jam-jam gelap tanda kutip. Itu jam berapa sih gitu. Orang-orang ini mulai kehilangan jejak itu kita jam berapa. Dalam hal Reno itu WA terakhir terkirim dari kakaknya ke Reno. Meskipun tidak dijawab ya, tapi WA-nya centang 2. Artinya masuk kan ke HP yang dibawa Reno. Itu 18.56. 18.56 masih centang 2, artinya HP-nya masih bisa berfungsi dengan semestinya ya. Anggap gitulah, kita nggak tahu HP di mana tapi itu. Tapi kalau Reno kan HP-nya dia bawa keterangan terakhirnya kan Farhan ya yang kayaknya HP-nya itu digadaikan itu kan. Kalau Farhan kan nggak bawa HP, jadi agak susah nih menjelaskan dia mulai gelap nasibnya jam berapa. Tapi berarti kan gelap terakhir menurut kesaksian saksi kan setelah Isya atau antara itulah. Isya berarti sekitar jam 7 ke atas. 7 ke atas ya. Ya, kita waktu itu patok dia keduanya ini mulai gelap kabarnya itu ketika mulai petang orang ini hilang juga kabarnya gitu. Makanya kemarin kami sempat bikin teasernya di Harian Kompas itu, di akunnya itu kami bilang petang kuitang hilang. Karena itu kan mulai petang itu kami udah kehilangan jejaknya dan hilang itu situ. Ketika keyakinan kami ya berdasarkan temuan. Nah, ini juga menarik juga Mas Wadu. Mas Wadu menemukan nggak bahwa gedung ACC itu berdasarkan informasi yang bisa didapatkan teman-teman investigasi Harian Kompas itu, damkar itu mulai memadamkan api itu jam berapa gitu? Ya, jadi sebenarnya tim investigasi itu selesai bekerja ya, liputan itu 30 September ketika barang itu terbit. Kami udah berkutat dengan
isu yang lain. Cuman ketika kerangka Farhan, kami kan ngerasa juga Ada inilah ya. keterikatan ya, dengan keluarga tuh kami lumayan dekat gitu, dan kami juga punya ikatan emosional lah dengan keluarga, makanya kami nggak mungkin diem aja gitu, dan kami udah memulai suatu isu juga kan. Maka habis itu ketika kami juga timnya sudah ada kerjaan lagi yang berarti manpowernya berkurang ya, kami ngajak nyolek lah sama temen lah, mungkin Mas Tatang juga, wartawan juga tahu, dengan desk lain, lintas desk aku berbagi info gitu. Bisa nggak sama-sama barengan nih. Dan termasuk yang Mas Tatang bilang tadi di Twitter tadi, ketika saya nge-tweet di Twitter ada salah satu orang yang follow saya. Saya lihat, oh ini followersnya besar, siapa dia? Tapi awalnya saya mau nyari dia ini siapa, cuman saya teralihkan karena dia tuh ada postingan dia kayak ngerunut info lah, ngerunut kronologi. Tanggal 29 itu ada apa aja. Saya ingat, oh ini ada postingan Damkar yang menunjukkan jam berapa penanganan api sampai jam berapa selesai. Damkar DKI Jakarta ya. Damkar DKI, dan itu ada di akun saya lacak pakai Google Reverse Image kan. Saya ini kan nggak yakin ini postingan asli apa enggak. Saya lacak di Google Reverse Image, ketemu ini akun resmi Damkar DKI 1747. Api itu petugas meninggalkan lokasi ya kan. Pemadaman selesai 1747 di tanggal 29 Agustus. Tanggal 29. Jadi sesuai dengan kronologi yang saya bicara soal Farhan dan Reno 29. Kita fokusnya 29 kan. Nah, nggak berhenti sampai situ aja kan. Saya konfirmasi ke Dinas Damkar juga lewat humasnya. Aku bilang, ini info ini resmi nggak? Bisa dikutip untuk media nggak? Bisa, ini info resmi. Terus aku juga sempat katakan, bagaimana kalau misal ada story nantinya, misal ini api ternyata hidupnya lebih lama dan segala macam, kalian pastikan betul nggak api itu mati 1747. Humasnya bilang dia sudah sesuai SOP. Petugas damkar itu bekerja sesuai SOP. Jadi kalau misalnya dia meninggalkan 1747, ya itu udah selesai pemadam. Ini menjadi aneh karena tadi saya bicara soal jejak terakhir itu masih nampak hingga sekitar jam 7 kan. Farhan masih kelihatan menurut saksi. Dan tadi juga ada informasi tanggal 30 Agustus ternyata juga ada kompi lain yang dihadirkan di area Kuitang untuk memadamkan kebakaran yang ada di gedung, termasuk yang beberapa anggotanya kejebak di gedung ACC. Makanya sebenarnya gugatannya lah kalau sekarang ini ketika memang Farhan dan Reno ditemukan udah meninggal gitu. Kita tuh masyarakat Indonesia ya itu pengen tuh tahu gitu loh sebenarnya apa yang terjadi. Ini kan masih banyak lubang ya. Kemarin saya nggak tahu, saya tidak bekerja sebagai peliput waktu konferensi pers, tapi saya sebagai penonton ya, sebagai warga biasa yang nonton konferensi pers ini kok kayak untuk peristiwa sebesar itu, semengejutkan itu, serumit itu konferensi persnya terlalu singkat menurut saya, dan terlalu ya kayak konferensi pers bukan hal besar gitu loh. Dan pasti saya mengira polisi kan orang pintar-pintar ya. Dia pasti tahu lah opini yang bakal berkembang di publik seperti apa kalau hal ini tidak dijelaskan dengan rinci dan terang gitu. Dan ini kita masih pengennya isi ke situ sih gitu. Artinya kalau merunut sama temuan kita dari informasi Damkar tadi ada dua versi temuan ya yang bisa dikolek bareng. Jadi Mas Pandu menemukan, dan aku juga sempat lihat tuh di akun Instagram 1747 Damkar mengatakan di tanggal 29 Agustus sudah memadamkan api. Sementara Mas Dimas menemukan bahwa ternyata tanggal 30 Agustus Damkar turun lagi kompi C dan ada yang terjebak sekitar pukul 4 sore. Dan Damkar di situ dari jam 10 sampai jam 4 sore. Sampai jam 6 sore. Dan tidak ada indikasi kalau berdasarkan yang di tanggal 29 Agustus, artinya masih ada saksi mata melihat Farhan jejaknya gitu ya. Malam hari itu kayaknya masih ada yang diduga Farhan ini. Kemudian di tanggal 30 Agustus ketika Damkar terjebak di lantai kedua itu, dia juga tidak menemukan adanya tanda-tanda atau indikasi ada 2 orang meninggal di lantai 2. Persis, iya. Penemuan mayat itu kan atau kerangka itu kan ada di lantai 2 ya. Unit underwriting. Memang kalau kelihat denahnya dia itu lewat satu ruangan dulu, Mas Tatang. Jadi dia itu ada ruangan dalam ruangan lah ya. Di lantai 2 itu dekat sama tangga. Yang itu memang kalau ngelihat kronologis yang disampaikan oleh informan dari pemadam kebakaran yang kita temui, itu mereka mengevakuasi diri memang di sekitar lantai 2.
Artinya kan berarti kalau kita pakai logika, karena ya kita masih belum tahu ya, itu kan penuturan secara lisan gitu ya. Kita masih belum terbayang visualisasinya gimana. Tapi yang saya bayangkan adalah ketika di lantai 2 beberapa orang kemudian mengevakuasi diri karena memang situasi kondisi di tanggal 30 itu masih riuh, masih penuh dengan kerusuhan gitu ya. Maka orang-orang ini bersembunyi di sejumlah ruangan-ruangan yang menurut mereka aman gitu kan logikanya kan. Jadi jangan sampai kelempar batu dan sebagainya. Jadi pasti akan bersembunyi di beberapa ruangan. Dan posisinya pasti di situ sudah tidak ada lagi bekas kobaran api. Nah, karena udah safe. Makanya mereka evakuasi ke dalam gedung. Nah, di dalam gedung juga ketika kita tanya apakah juga mencium ada aroma-aroma hangus anyir gitu kan kentara harus ya. Bagaimana sih bekasnya orang kebakaran selain memang bau sulfur gitu ya, bau-bau abu gitu ya. Tapi kan pasti juga akan beradu kalau misalnya memang di situ ada orang yang terbakar gitu ya. Atau kami juga menanyakan waktu itu apakah juga ada orang yang evakuasi di situ atau terjebak di situ. Ya pihak damkar yang menjadi yang kita temui waktu itu bilang tidak ada, sama sekali tidak melihat ada orang yang terjebak atau mengevakuasi juga bersama damkar, dan juga tidak mencium adanya bau-bau yang mencurigakan seperti bau anyir lah ya. Ya memang itu yang menjadi misteri karena kalau kita melihat dalam konteks peristiwa orang hilang, lalu kemudian penemuan kerangka, di sini ada satu upaya yang menurut kami gitu ya di kontras gitu ya, itu harus diungkapkan, yaitu pengungkapan kebenaran. Jadi pengungkapan kebenaran ini adalah salah satu hal yang paling esensial dalam proses-proses pengungkapan kasus, Mas Tatang gitu ya. Pengungkapan kebenaran ini termasuk adalah bagaimana sequence penyelidikan, bagaimana sequence pemeriksaan, puzzle itu sendiri, kemudian sampai pihak kepolisian mengkonfirmasi dan menyimpulkan bahwa Farhan dan juga Reno adalah kerangka yang ditemukan di gedung ACC Kuitang itu. Terlepas dari hasil tes DNA atau uji DNA, tapi kan memang harus dipotret dengan cukup komprehensif ya, penemuan itu seperti apa, prosesinya seperti apa, orang-orang yang terlibat dalam penemuan itu juga apakah sudah diperiksa, lalu kekosongan waktu di tanggal 20 September ketika polis lain itu dicabut sampai dengan 29 Oktober di mana pihak KIS atau pihak vendor yang akan melakukan renovasi gedung itu juga sudah dicari oleh kepolisian. Apakah kosongan itu juga menjadi tanda tanya juga oleh kepolisian kan, untuk kemudian meyakinkan bahwa kerangka yang ditemukan di gedung ACC itu memang sudah ada sejak tanggal 29 atau tidak ada kemungkinan lain gitu ya. Maka itu yang kami juga dorong supaya pengungkapan kasus Farhan dan juga Reno atau orang hilang ini tidak berhenti dengan identifikasi DNA saja, tapi juga harus diungkapkan motifnya apa, peristiwa pengungkapan kebenaran terhadap kasusnya itu seperti apa. Terlebih di tanggal 7 November itu setelah sesi pemaparan oleh pihak kepolisian, ada pertanyaan dari media yang bilang bahwa pihak kepolisian melihat Reno dan Farhan ini apa posisinya gitu kan. Dari pihak kepolisian menyebutkan bahwa Reno dan Farhan adalah korban kebakaran. Berarti kalau misalnya korban ada pelaku dong. Nah, itu yang kami juga minta pihak kepolisian tidak berhenti proses identifikasi, proses pemeriksaan, proses pencarian informasi atau fakta itu berhenti hanya sebatas proses identifikasi kerangka itu saja, tapi juga harus mencari pelakunya siapa yang kemudian mengakibatkan kebakaran itu tersulut. Dan yang kedua, menjelaskan sequence penemuan kerangka itu tadi. Yang masih gelap-gelap tadi. Yang masih jadi misteri besar. Dan itu, kebetulan memang harus ada evaluasi besar dalam CCTV kita. Ini sering mati. Persis. Mati terus CCTV ini kalau ada peristiwa besar. Peristiwa ini ya. Iya 5 tahun terakhir ya Mas Tatang ya. Mungkin teman-teman wartawan juga. Ini kayaknya CCTV yang tersebar di Indonesia ini memang harus dievaluasi. Selalu mati dalam kasus-kasus besar. Kasus Sambo, kasus aksi-aksi besar yang terjadi misalnya demo-demo tanggal bulan September 2024 itu ya, yang penolakan terhadap rancangan undang-undang pilkada. Itu juga CCTV
mati ajaibnya ya. mati gitu ya. Di demo Agustus Kelabu itu juga di sejumlah Kualitas titik CCTV kita ini Pak, kita ini betul, harus kita kasih perhatian. betul. Jadi memang Oke. ya misteri itu yang Misteri memang itu ya. jadi tanda tanya besar itu kami coba untuk terus mengupayakan supaya posisi terang benderang itu juga dijadikan Muncul ya. Ya dijadikan perhatian khusus oleh pihak kepolisian dan juga semua pemangku kebijakan yang ada di negara ini, karena tadi Mas Atang punya salah satu pernyataan yang menggelitik gitu, karena peristiwa orang hilang ini adalah luka historis. Kita harus ingat di zaman Orde Baru yang kemarin 2 hari lalu Ya enggak udah ya ada presiden jasa-jasanya, keduanya Pak, tiap pemimpin itu diberikan gelar pahlawan Mana sih? nasional kan. Iya. Tapi kita punya trauma kolektif gitu ya, bahwa Lu ada surveinya semua sepakat. Kok lebih banyak yang sepakat setuju 80% lebih ya di sejumlah lembaga survei gitu ya. Ya mungkin kayak Pak Dimas ini cuma sebagian kecil aja. Iya. Akhirnya jadi korban statistik lagi kita, angka lagi kita. Oke. Nah, tapi pada intinya gini Mas, trauma kolektif itu juga harusnya bisa jadi perhatian dari Bahwa semua pemangku ketika setiap kebijakan. ada orang hilang yang tadi Iya. semangatnya teman-teman harian Kompas tuh harus dicari Harus apapun cari. caranya gitu loh. Nggak cuma dicari soal keberadaannya, tapi juga ditemukan polanya. Karena ini kan pola ya. Ini sebuah playbook yang harusnya juga bisa menjadi petunjuk oleh aparat penegak hukum untuk melihat siapa sih yang bertanggung jawab gitu kan. Karena kan lagi-lagi kita juga masih bertanya-tanya ya soal motif Agustus Kelabu aksi itu. Itu kan juga banyak simpang siur ya. Mungkin teman-teman Kompas juga sedang menelaah dan juga menginvestigasi ini. Apa sih penyebabnya, dan apakah juga ada orang-orang yang menunggangi aksi itu atau ada gejala-gejala lainnya, itu kan juga masih menjadi misteri. Karena istana juga waktu itu menolak usulan dari Gerakan Nurani Bangsa untuk membentuk tim gabungan pencari fakta independen. Dan sampai sekarang masih cuma ada satu ya Mas Pandu ya, itu TPFLN HAM, tim pencari fakta Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia. 6 lembaga independen negara termasuk Komnas HAM, LPSK, Komnas Perempuan, Komnas Anak, terus Ombudsman, itu sama satu lagi kalau nggak salah Komisi Disabilitas ya, kalau nggak salah, seingat saya. Itu juga mereka membentuk yang namanya tim pencari fakta Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia gitu ya. Itu juga masih belum menyampaikan informasi kepada publik soal hasil investigasi mereka. Jadi kita juga bertanya-tanya, karena 2 orang yang kemarin ditemukan, Farhan Hamid dan juga Reno Syaputra Dewo, itu adalah bagian dari peristiwa Agustus Kelabu yang sumber konfliknya atau sumber kerusuhannya itu masih belum diungkapkan oleh negara. Jadi apa sebenarnya dan siapa yang punya kepentingan, siapa yang menunggangi, apa motifnya, dan sejumlah misteri lain Mas Atang. Oke. Nah, ini juga menarik gini, aku pengen tanya soal tadi jejak digital. Ini Mas Pandu temuannya seperti apa tuh Mas soal jejak digital itu? Apalagi aku sempat baca di harian Kompas itu temuan termasuk handphone Farhan ini masih sempat aktif atau gimana? Nah itu tuh gimana? Temannya itu gimana tuh Mas? Iya. Yang cerita sebenarnya dari Imroni ya, kakaknya kakak laki-lakinya Farhan, kakak kandung laki-laki. Kami juga ketemunya awalnya di Kontras, meskipun setelah itu kami juga lanjut komunikasi ya. Mas Dimas juga tahu itu dia beberapa kali itu kayak menghubungi teman-temannya. Kan Farhan ini kabarnya HP-nya, ponselnya digadaikan sebelum berangkat ke Kuitang. Sebelum peristiwa Kuitang, sebelum dia berangkat demo, katanya di Kuitang. Tapi nggak persis sebelum ya, beberapa hari atau mungkin beberapa minggu. Tapi bahwa dia nggak membawa handphone lah ke Kuitang, intinya itu HP-nya digadaikan. Kabarnya seperti itu. Tapi ketika Farhan dalam posisi hilang, itu medsos Farhan tuh aktif, medsos Facebook ya dalam hal ini. Facebook saya lupa tuh, kalau Instagram iya juga nggak, kayaknya iya. Lalu ada WA-nya juga gitu. Bahkan jadi waktu itu di awal liputan kami, mungkin pertengahan September itu kami ketemu Mas Dimas. Kami ketemu Mas Dimas, lalu kami bikin berita awal yang itu bukan bagian dari laporan investigasi, laporan awal aja, news biasa. News biasa. Itu juga sebenarnya kalau teman-teman investigasi itu sebagai apa ya? Kalau ada yang penting, ada yang mendesak, kami keluarkan dulu di awal 1 atau 2 gitu. Kalau ini kan untuk kepentingan publik ya. Kami keluarkan dulu. Nah, setelah kami keluarkan berita itu, Farhan itu atau orang yang berpura-pura sebagai Farhan yang memegang medsosnya ini
update berita itu. Saya lupa berita itu atau berita Tribun. Pokoknya ada berita yang diupdate, tapi timingnya tuh berdasarkan berita kami. Timingnya kami terbit, dia juga medsosnya aktif, medsos itu. Nah itu sempat juga ditanyakan oleh salah satu kakak perempuannya Farhan ya, Mbak siapa ya? Mbak Andin, kakak sepupu. Kakak sepupu betul, yang aktif banget di IG, dia kayak juru bicaranya tuh yang di medsos itu. Dia sempat nanya ke kami, ini siapa Mas, ada info atau enggak? Kami juga nggak tahu gitu. Tapi yang kami jadi berita harian Kompas atau Tribun itu di-capture sama akun milik Farhan ini? Yap. Dia nge-capture berita tentang dia hilang lah gitu. Oke. Dia kalau kayaknya ngasih emot-emot ketawa atau apa, emot-emot segala macam gitu. Okay. Artinya, nah ini juga sebenarnya yang bikin teman-teman wartawan ya, mungkin nggak cuma Kompas tapi media-media lain juga kurang kenceng mungkin ya soal Farhan ini, karena udah ada peristiwa Bimo dan siapa Mas? Bimo dan Eko yang ketemu tapi bukan pendemo, lalu medsos Farhan seperti itu. Jadi mungkin wartawan ada keraguan ya. Ragu nih, jadi kok demo bener apa enggak nih, hilangnya di Kuitang bener apa enggak nih. Jadi aku membaca atau merasa karena ini bukan hal yang bisa dibuktikan, tapi waktu itu kami sebagai tim peliput merasa kok kayak ada narasi yang dibangun gitu loh ketika mereka hilang gitu dari aktivitas medsos Farhan ini. Ada apa dengan ini gitu. Kan aneh sekali ya, misal nih Mas Tatang, saya nggak menggadaikan HP ke Mas Tatang, saya hilang, panik nggak ente gitu? Pasti panik kan, aku demo hilang nih, HP ku dipegang kamu, pasti kamu lapor polisi dong, Pak saya punya HP nih, HP yang kemarin hilang nih. Ini orang yang megang HP-nya orang lain yang di mana-mana booming hilang dan peristiwanya sangat besar nih, orang misal dia aktif beneran ya pakai HP itu, kan gila banget ya, ngapain dia? Dan dia kayak meng-capture bahwa ini pemilik HP hilang, terus beritanya di-capture, dia ketawa seolah-olah bahwa enggak kok, aku enggak hilang kok. Padahal ini orang lain. Apa motifnya itu kan? Dan sebenarnya juga acak juga sih Mas. Story-nya tuh nggak selalu bicara soal dia hilang. Kadang-kadang acak banget lah, sesuatu yang sulit dipahami. Maksudnya kayak ya orang meracau aja gitu. Tapi apapun itulah ya, ini kan mengganggu upaya pencarian ya. Ketika sekarang terbukti Farhan dan Reno meninggal, ini kan upaya mengendalikan medsos atau merebut atau apapun lah itu namanya, itu kan mengganggu upaya pencarian. Seharusnya juga aparat memeriksa orang ini dong. Atau setidaknya kemarin ketika konferensi pun ada story soal ini. Ini apa motifnya orang ini ngendaliin akun medsos orang yang hilang gitu. Maksudnya apa sih? Apalagi akhirnya dalam proses pengumuman itu meninggal loh. Iya, makanya itu. Belum meninggal aja pasti orang udah takut lah. Misalnya Mas Tatang dicari polisi, saya pegang HP-nya ya ampun lah saya. Iya, benar. Itu logika sederhana ya. Makanya sebenarnya peristiwa Farhan dan Reno ini sih kami kemarin sebagai tim peliput pakai logika atau akal sehat masyarakat biasa gitu, bukan tim investigasi yang banget kok. Iya. Kami cuman wawancara ke kiri, wawancara ke kanan gitu aja. Oke. Itu. Nah kalau jejak digital Reno ini gimana ini? Karena Reno kan kayaknya HP itu kan nggak digadai atau apa ya? Artinya sampai di lokasi mungkin demonstrasi itu dia ada itu. Kabarnya malah terakhir terdeteksi di Sumatera di bulan September. Wah, sempat juga itu atau gimana itu Mas? Nah, jadi yang Mas Reno ini gitu ya tadi penuturan Mas Pandu itu kan juga kami dapatkan juga dari pihak sepupu ya. Mereka masih berkomunikasi tapi tidak dibalas oleh Reno itu 1756 itu terakhir. Dan sepupu juga waktu tanggal 29 itu membombardir lah WA-nya Reno, kamu di mana apa segala macam, khawatir lah ya. Sampai kemudian tanggal 30 akhirnya pihak keluarga itu mendatangi TKP di Kuitang itu untuk melakukan penyisiran pencarian secara mandiri, termasuk datang ke rumah sakit, bahkan juga beberapa kali juga menemui orang-orang yang mungkin melihat Reno dan lain sebagainya. Artinya ada pencarian mandiri. Nah, soal jejak digital memang tidak pernah disebut ya oleh pihak kepolisian soal Reno. Karena kami juga menanyakan, loh ini kan Reno punya HP, bawa HP. Apakah polisian juga tidak melakukan pencarian lewat informasi forensik digitalnya lewat di cyber gitu ya? Karena pasti punya lah perangkat-perangkat yang memang sangat canggih, polisi kita sangat advance gitu ya untuk mencari atau seenggaknya merelokasi lah ya titik koordinat atau mungkin nomor emailnya dan lain sebagainya gitu ya. Yang intinya kami ketika bertanya itu juga tidak dibalas dalam artian jawabannya juga tidak konkret gitu ya. Artinya kami akan melakukan penelusuran Mas itu soal jejak digital, tapi sampai kemudian informasi soal penemuan rangka itu juga masih misteri Mas Tatang. Itu yang juga jadi pertanyaan besar kita.
ketika polisi merilis soal penemuan Reno dan Farhan, cuma yang disebutkan itu adalah penemuan HP-nya Farhan. Itu digadaikan di Kampung Bahari. Sama orang gitu ya, yang menurut penuturan polisi itu orang yang dikenal sama Farhan. Tapi pihak keluarga nggak mengenal siapa sih orang yang menjadi orang yang digadaikan lah ya, atau pihak yang HP-nya itu digadaikan oleh Farhan gitu kan, karena memang tidak ada informasi lah pakai itu temannya atau kenalan dan lain sebagainya. Nah yang Reno ini gitu ya, polisi sama sekali tidak memberikan petunjuk soal keberadaan HP-nya gitu ya. Ketika kita tanyakan apakah di lokasi TKP gedung ACC itu juga ditemukan kayak semacam ya mungkin barang bukti HP yang terbakar, atau misalnya perangkat-perangkat HP kan kalau terbakar chipnya kan juga mungkin masih ada ya, gitu kan, karena biasanya kalau HP itu dia dari barang-barang yang juga resistensi kebakarannya atau resistensi bakarnya juga masih kenceng kan, karena dari barang-barang metal apa segala macam pasti ketemu lah. Kalau misalnya ada di beberapa, entah itu chipnya, entah itu misalnya casingnya mungkin gitu ya, atau apapun itu gitu ya. Nah itu kita tanyakan juga, tapi pihak polisian nggak menjawab. Gitu. Tapi dalam konferensi pers tuh atau keterangan yang diberikan polisi kepada Kontras, di dua kerangka yang ditemukan itu memang tidak ada HP ya? Tidak ada HP, sama sekali tidak ada HP. Cuma ada beberapa barang-barang, gitu ya? liontin, terus ada kayak semacam bekas jeans ya, sobekan jeans gitu ya. Yang kami juga lupa tanya tadi kan, informasi Mas Pandu, Farhan terakhir memakai jeans warna gelap ya Mas Pandu ya. Nah jeans memang ada potongan jeans ditemukan di TKP Mas, sobekan. Cuman warnanya itu yang kami belum identifikasi. Mungkin ini biar bisa memberikan gambaran pada publik, karena kan kalau dilihat dari mungkin video-video yang beredar di media itu kan disensor kan Mas, temuan rangka ini. Kontras sempat melihat gak rangka yang diidentifikasi ini Farhan dan ini Reno, dan itu keutuhannya seperti apa? Apakah masih utuh sepenuhnya atau gimana itu Mas? Ya kami diperlihatkan fotonya oleh pihak kepolisian ketika tanggal 31 Oktober gitu ya. Kami diminta untuk datang ke Polda Metro Jaya, dan juga tanggal 5 November sebelum konferensi pers kita diminta datang juga untuk kepolisian juga memberikan sejumlah fakta-fakta lah ya soal hasil olah TKP dan juga tes DNA gitu ya. Jadi di situ ditunjukkan beberapa foto rangka yang ditemukan di TKP di lantai 2 gedung ACC gitu ya. Ada 2 identifikasi, jenazah 1, jenazah 2. Jenazah 1 ini foto yang ditunjukkan itu cuma ada tulang iga sama tulang paha Mas. Itu lokasinya dekat sekali sama freon AC outdoor. Jenazah 1 itu yang kami juga nggak tahu itu identifikasinya apakah Reno atau Farhan, karena masih pakai identitas X1, X2. Itu yang kami tanya juga masih belum dijawab gitu ya. Di tanggal 7 juga belum dikonfirmasi. Nah, jenazah 2 itu yang ditemukan adalah tulang tengkorak, yang itu juga lengkap dengan gigi, kerangka gigi, dan juga ada tulang rangka, tulang iga ya. Itu jadi memang kondisinya tidak utuh kerangkanya. Karena kalau kita lihat fotonya itu juga tertimpa plafon. Jadi memang sudah tidak berbentuk kerangka yang utuh gitu ya. Jadi memang kami juga tanya kan apakah juga sudah dilakukan rekonstruksi. Jadi rangkanya itu disusun sesuai dengan kerangka manusia kepada pihak polisian gitu ya. Tapi ternyata ketika pengambilan kerangka itu oleh pihak keluarga tanggal 8 November, pihak keluarga juga tidak diperkenankan, bahasanya gini, tidak dianjurkan untuk melihat. Karena ketika serah terima kerangka itu Mas Tatang tanggal 8 November itu sudah dalam bentuk peti. Peti itu ada kain kafan, bungkus kain, dari dibungkus kain itu kain kafan baru kerangkanya. Itu kan itu juga mengindikasikan bahwa kita juga nggak tahu tuh ketika tanggal 7 November setelah dilakukan uji DNA dan juga evakuasi kerangka oleh pihak kepolisian dari TKP, apakah sudah disusun tuh kerangkanya gitu kan. Itu yang kami juga belum mengetahui. Jadi secara singkat memang gitu ya, kami tidak
menemukan jejak digitalnya Reno lah ya. Oke. Menyambung pertanyaan Mas Atang di awal kan. Jejak Info digital di Reno Sumatera apa segala itu macam. kontras mana? Itu Nggak nemu juga, nggak nemu karena juga. semua serba simpang siur, sangat simpang siur. Oke. Kami mendapatkan informasi dari Kompolnas waktu itu juga ada terdeteksi di area Bogor, di Bintaro, di sekitar area Sumatera, Palembang itu kan Palembang itu CCTV Mas. Jadi informasi yang disampaikan oleh informan gitu ya, ada CCTV yang merekam orang yang diduga Reno di Palembang. Itu juga simpang siur sekali. Kami juga punya keterbatasan dalam verifikasi sampai akhirnya ya tidak pernah ada uji verifikasi itu. Makanya kebutuhannya sekarang adalah kalau bisa negara ketika harusnya serius menangani masalah ini, bentuklah TGPF. Bentuklah tim gabungan mencari fakta TGPF, ya. untuk menemukan kebenaran dan mengungkap kebenaran. Jadi informasi-informasi yang belum bisa diverifikasi baik itu oleh pihak kepolisian, pihak pendamping yakni Kontras dan teman-teman lainnya itu juga terlibat dalam pencarian fakta ini, tim pencari fakta ini untuk mengungkap nih sequence kasusnya ini. Jadi informasi-informasi yang serba simpang siur termasuk yang dikumpulkan oleh tim investigasi Kompas. Kompas sama Kontras ini agak mirip ya. Kompas ini bisa diverifikasi. Oke. Nah, soal forensik itu gimana tuh Mas? Memang sampel DNA-nya itu memang akhirnya identik ya, tapi kita juga nggak tahu juga ya. Ya, sampai karena itu rilis dari pihak kepolisian. Ketika konferensi pers, ya pihak kepolisian dari Puslap 4-nya itu memang menyampaikan bahwa 99,99% uji DNA-nya identik. Jadi mekanisme atau metodenya itu menggunakan yang saya juga nggak tahu ya Mas, tapi istilahnya itu jadi diambil dari saliva, sama prosedurnya itu mirip ketika kita tes swab. Jadi diambil dari ya saliva atau cairan lah ya, yang itu untuk mencocokkan DNA dari kerangka dengan DNA yang diduga merupakan kerabat lah ya. Itu kan kalau DNA itu kan pasti orang-orang yang satu keturunan tuh, ayah atau ibu gitu ya, tidak bisa kan horizontal kan, adik, kakak atau saudaranya gitu. Ya memang ayah ibunya Reno dan juga Farhan itu diambil sampel DNA-nya itu tanggal 30 Oktober sama 31 Oktober. Ya berturut-turut tuh Farhan dulu, baru keluarga Reno, karena keluarga Reno itu ayahnya sama ibunya itu kan tinggal di Surabaya, Mas Atang gitu ya. Tapi kalau udah rangka gitu masih bisa ya dicocokkan dengan. Saya mungkin nggak mau ambil banyak komentar karena bukan keahlian, tapi yang saya dengar waktu penjelasan dari tim Puslap 4 ketika kami mendampingi keluarga untuk melihat konferensi pers kepolisian tanggal 7 November itu, selama inti sel itu kan kalau kata pihak rumah sakit, inti sel itu ada di tulang, ada di sejumlah organ, dan juga ada di saraf ya, kalau nggak salah saya itu. Pokoknya intinya inti sel itu adalah salah satu uji yang paling otentik, uji yang paling fundamental untuk bisa mencocokkan DNA. Nah, selama tulangnya itu belum berupa abu menjadi abu, masih berbentuk meskipun dia mungkin sudah terbakar atau sudah sudah rusak gitu ya. Asalkan inti selnya itu bisa diekstrak oleh laboratorium, itu masih bisa dicocokkan, diambil sampelnya untuk pencocokan DNA. Oke. Nah, ini mungkin mendekat mungkin terakhir lah Mas Pandu. Cukup intens berkomunikasi dengan pihak keluarga. Apa yang mungkin bisa ditangkap setelah polisi mengumumkan ya dua kerangka, dua jenazah ini akhirnya Reno dan Farhan cocok gitu. Pihak keluarga secara emosional seperti apa, dan apakah mungkin sudah bisa menerima atau gimana dari komunikasi Mas Pandu? Saya komunikasi sama keluarga itu sebenarnya cuma lewat WA ya, setelah liputan itu terbit. Bahkan sebenarnya saya ngerasa bersalah juga ketika pemakaman saya nggak bisa hadir ya Farhan. Saya sempat nanya juga ke beliau dia dimakamkan di mana, kapan. Ya, waktu itu saya ada tugas lain yang nggak bisa digantikan, jadi saya nggak. Tapi saya mengucapkan duka segala macam, masih komunikasi. Ya pasti shock banget ya keluarga. Mungkin Mas Dimas ya, kalau keluarga itu mungkin lebih tahu gitu. Tapi komunikasi terakhir dengan keluarga, kami cuman bilang kami bakal komunikasi terus gitu, karena menurut kami ada hal-hal yang masih kami ingin tanyakan gitu ya, dan sama-sama pengen ngawal sih story ini kemana.
muaranya gitu. Muaranya. Oke. Kalau Mas Dimas gimana komunikasi sama keluarga korban ini sampai hari ini gimana kedua keluarga ini? Iya, kalau melihat situasi kebatinan gitu ya, tentu keluarga korban ini berada dalam posisi yang paling menderita ya Mas Tatang ya. Karena 2 bulan proses pencarian, ada banyak kekalutan perasaan karena lagi-lagi berbicara orang hilang itu kan keluarga selalu berharap bahwa orang ini hidup, orang hilang atau kerabatnya ini, anak-anaknya ini masih hidup, masih punya harapan. Tapi artinya untuk bisa dengan ketemu. temuan jelas dari polisi, Ya. menangkap juga nggak ada bahwa harapan semangat bahwa dari missing link yang tadi kita bahas, pihak keluarga juga mungkin melihat hal yang sama. Mereka masih meyakini bahwa anak-anaknya masih hidup, atau seperti sebenarnya apa yang paling pengen mereka dapatkan gitu. Sependek informasi dan komunikasi yang kami lakukan ya ketika mendampingi tanggal 7 November ketika konferensi pers kepolisian di RS Polri sampai kemudian pemakaman masing-masing berturut tanggal 9 November hari Sabtu. Kerangkanya Farhan kemudian dikebumikan di TPU Budi Dharma Semper Jakarta Utara, lalu kerangkanya Reno menyusul sehari setelahnya kan dimakamkan di Surabaya gitu ya. Ya pihak keluarga masih berduka gitu ya. Kami juga menghormati, kami tidak mau mengganggu ruang privat itu untuk kemudian berbicara lebih detail soal tindak lanjut kasusnya dan juga peran kami sebagai pendamping seperti apa yang dikehendaki keluarga. Kita masih belum membuat atau membuka ruang dialog itu gitu ya, karena kami masih menghormati perasaan duka dan juga berkabung yang menyelimuti pihak keluarga, karena lagi-lagi yang tadi saya bilang Mas Atang, penantian keluarga 2 bulan semenjak kita masih melakukan pencarian terhadap Reno dan juga Farhan, memang semuanya masih punya perasaan harapan menemukan mereka dalam kondisi yang sehat walafiat dan hidup gitu ya. Tapi ketika mereka tahu faktanya bahwa 2 orang ditemukan dalam posisi sudah meninggal dunia dan hanya berbentuk rangka, tentu shock yang paling mendominasi perasaan mereka gitu ya. Dan ya itu yang beratnya di situ ya. Kami tidak mau mengganggu kedukaan pihak keluarga dulu gitu ya. Jadi mungkin tidak bisa menjawab pertanyaan Mas Tatang gitu ya. Tapi kurang lebih menggambarkan perasaan. Saya mungkin memotret sebagai pihak ketiga, melihat perasaan kekecewaan, kekalutan, kesedihan dari keluarga. Tapi yang mungkin bisa menggambarkan atau juga bisa menyampaikan perasaannya ya pihak keluarga. Tapi yang saya lihat sebagai pihak ketiga, kekecewaan, kesedihan, dan mungkin juga beberapa perasaan-perasaan duka lah ya, gitu Mas Atang. Masih ada di situ. Oke. Nah, ini terakhir untuk menutup perbincangan ini. Kalau tadi diusulkan sama Mas Dimas soal pembentukan TGPF. Ya. Tapi kalau kita lihat sekarang kan kayaknya dari Kompolnas gitu ya. Ya. Terus Komnas HAM gitu. Betul. Itu kan juga kayaknya mengapresiasi temuan yang diberikan. Sementara Kontras kan kayaknya wah ini janggal. Nah, ini gimana seharusnya ini untuk mendorong TGPF ini jadi ketika misalnya ya tadi organisasi-organisasi yang lain sudah kayaknya nggak ada kejanggalan itu. Masih yakin nggak TGPF itu mungkin akan bisa terbentuk? Iya, TGPF ini kan berbicara soal kemauan politik juga sebenarnya kan. Meskipun tanpa politik pun secara konstruksi hukum juga memang TGPF ini menjadi sangat-sangat krusial untuk bisa menemukan fakta-fakta yang masih misteri, missing link itu tadi gitu ya, dan juga sejumlah ya kejanggalan-kejanggalan yang mungkin masih menjadi pertanyaan tanda tanya besar di publik gitu ya. Tapi lagi-lagi di negara kita gitu ya Mas Tatang ya, TGPF itu bukan jadi sebuah template umum dalam konteks konstruksi hukum yang masih kabur. Dia adalah kemauan politik gitu ya. Ya kita bisa lihat kan nggak auto ya, kalau akhirnya langsung bikin TGPF gitu nggak ya, harus didorong dulu ya. Kita kan punya pengalaman TGPF Mei itu juga berangkat dari kemauan politik. Waktu itu eranya Gus Dur kalau nggak salah gitu ya. Lalu ada TGPF Munir itu juga didorong ketika zamannya SBY. Lalu juga TGPF Kanjuruhan waktu itu juga didorong juga oleh masyarakat sipil, sampai TGPF yang sekarang itu untuk mengungkap Agustus Kelabu itu juga dimentahkan oleh pihak istana. Ya kita sih sebagai masyarakat sipil gitu ya, Kontras dan juga kelompok organisasi lain juga berharap ada TGPF. Artinya kita perlu ada fakta-fakta mendalam
pencarian fakta, pencarian informasi, penggalian sejumlah temuan-temuan itu supaya juga bisa menjadi pembelajaran oleh pemerintah atau penyelenggara negara supaya tidak mengulang lagi nih kesalahan-kesalahan seperti ini atau peristiwa-peristiwa naas ini tidak terulang lagi di masa depan gitu ya. Tapi lagi-lagi kami sih merasa selama tidak ada political willingness ya sama aja gitu ya, sama tidak pernah ada. Tapi untuk TGPF kerangka ini gitu ya, atau TGPF penemuan kerangka 2 orang ini, isunya itu dihembuskan oleh salah satu anggota Komisi 3 DPR RI gitu ya, Pak Abdullah gitu yang kemarin juga menyampaikan di beberapa media sosial, media ketika diwawancara gitu ya. Sebenarnya yang saya ingat kemarin ada wawancara dengan CNN sama Tirto kalau nggak salah gitu ya, yang menyampaikan bahwa TGPF itu penting untuk menelusuri jejak-jejak kejanggalan-kejanggalan atau pertanyaan-pertanyaan misteri-misteri yang terselubung dalam konteks penemuan 2 kerangka ini. Dan di situ diusulkan bahwa TGPF ini harus dibentuk dengan unsur dari pihak kepolisian, Komnas HAM, Kompolnas, Kontras, Amnesty gitu ya, supaya gabungan gitu ya, supaya dia bisa menemukan fakta-fakta yang menjadi pertanyaan besar masyarakat maupun keluarga korban gitu ya. Jadi apakah kansnya bisa terwujud? Lagi-lagi kita harus lihat peta politik dan juga kemauan politiknya sih Mas. Tapi siapa yang bisa itu Mas? Ini akan ada TGPF gitu. Siapa yang bisa? Presiden ya. Secara otoritatif gitu ya, harusnya ini lahir dari presiden. Karena presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan punya otoritas politik paling tinggi untuk meminta atau menyuruh atau mendorong gitu ya supaya TGPF ini terwujud. Kalau misalnya presiden juga tidak mampu, ada lembaga kekuasaan lain, DPR RI pernah buat satu tim satgas waktu tahun 2008 gitu ya, Satgas Pengungkapan Orang Hilang, yang waktu itu diketuai sama Effendi Simbolon, sebelum gabung Gerindra sekarang ya. Waktu itu masih di PDIP. Jadi waktu itu ada, saya lupa namanya, pokoknya intinya mengungkap fakta-fakta berkaitan dengan peristiwa orang hilang tahun 1998. Yang itu juga ternyata DPR punya kewenangan itu. Bisa lah ya. Bisa. Nah, dengan adanya pernyataan dari salah satu anggota anggota Komisi 3 DPR RI, ya harusnya ini juga ditangkap oleh pimpinan DPR yang lain gitu ya, untuk juga mengupayakan dan juga mungkin menginisiasi pembentukan TGPF supaya kejanggalan, misteri dan juga missing link penemuan 2 kerangka ini juga bisa ditindaklanjuti oleh negara. Balik lagi semua hal itu akan bermuara pada kepercayaan publik juga ya pada pemerintah. Gitu. Oke, terima kasih Mas Pandu. Terima kasih Mas Satang dan Mas Pandu. Sudah mulai berseliweran tukang bakso depan kantor mungkin ya. Tuh karena keberadaan ya gitu. Enggak cara aja gitu sahabat tiwas.com, semoga bisa mendapatkan banyak manfaat, pencerahan atas obrolan ini, dan kita doakan semoga ada upaya-upaya baik bisa segera terwujud untuk menjawab missing link ini. Gitu sahabat tiwas.com, terima kasih. Kita berjumpa lagi dalam kesempatan berikutnya. Saya Tata Gurito, tetap ngegas dan tetap nampol. Bye bye.